Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah prosesi peresmian Gedung Dakwah Muhammadiyah Umar Hasim yang akan ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Disilakan. Berkenan menyaksikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bapak Fahrul Rozi, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Nalum Sari Bapak Badrudin, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo Bapak Subhan, dan kepada Bapak Dr. Andes Dayus MM dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Kamis 7 Syawal 1444 Hijriah bertepatan dengan 27 April 2023 Miladiyah, saya atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah meresmikan Gedung Dakwah Muhammadiyah Umar Hasim, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo, Nalum Sari, Jepara, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang berikutnya, yaitu Mau'idhah Hasanah, sekaligus diakhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MED. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataha li'ibadihi tariqal falah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara
Al-Mukarram Kiai Haji Fakhrur Razi beserta seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Jepara beserta majelis dan ortum-ortumnya, ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Jepara beserta seluruh jajaran majelis dan juga ortum tingkat PDA Kabupaten Jepara, bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Nalum Sari, Mayong, kemudian Kalinyamatan, dan mungkin ada juga cabang-cabang lain yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah di lingkungan PCM dan PCA Nalum Sari, dan wabil khusus kami sampaikan takzim kepada Sohibul Bait sekaligus Sohibul Hajah pimpinan ranting Muhammadiyah Nalum Sari, dan para tokoh yang hadir pada kesempatan ini. Ada sahabat seperjuangan saya Dr. Jayusman Arif yang saya lihat kopiahnya Muhammadiyah, kemudian Ustadz Heri Husairi, Pak Lurah Nalum Sari, dan seluruh tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin war hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita semuanya senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi yang sangat indah dan cerah ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis pengajian yang mubarak ini dalam keadaan iman, Islam, dan sehat walafiat. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga acara kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan hidayah, taufik dan inayah Allah sehingga kita istiqamah dengan iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, izinkan saya pada kesempatan ini secara pribadi atas nama keluarga dan pimpinan pusat Muhammadiyah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya apabila di dalam kami memimpin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian terdapat kekurangan, kekhilafan, dan hal-hal yang tidak berkenan. Yang kedua, izinkan saya pada kesempatan ini secara pribadi dan juga atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo yang hari ini telah resmi memiliki gedung dakwah Muhammadiyah Umar Hashim. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Ranting, luasnya saja 1.600 sekian meter persegi, kemudian biayanya hampir 5 miliar, dan insya Allah semuanya dari sumber yang halalan toyiban. Insya Allah tidak ada dananya yang berasal dari Rafael. Tidak ada sumber dananya yang berasal dari Sambo. Insya Allah semuanya berasal dari infak dan sedekah warga Persyarikatan Muhammadiyah Blimbing Rejo yang luar biasa. Karena itu, kalau tadi Pak Ketua PDM menyampaikan PDM saja belum punya yang seperti ini, saya kira setelah ini PDM akan segera punya.
Insya Allah, apalagi cuma 400 juta, 400 juta itu samanang kolila. Insya Allah sekawan atus yuta niku mboten kathah. Apalagi kalau yang hadir pada kesempatan hari ini semuanya infaknya itu 500.000, insya Allah selesai Pak. Cuma enggak tahu apakah yang hari ini 500.000 apa 500 rupiah, saya enggak tahu. Tetapi kalau saya melihat wajah-wajahnya ini saya kira qalilum minhum, sedikit dari yang hadir di sini ini yang infaknya itu pati murah. Insya Allah sebagian besarnya infaknya itu Soekarno Hatta. Karena kalau infaknya Soekarno Hatta, itulah ciri orang-orang yang bertakwa, itulah ciri orang yang sudah merdeka. Karena kalau masih pati murah berarti masih dijajah oleh Belanda. Nah, tapi kalau sudah Soekarno Hatta berarti sudah merdeka. Nah, mudah-mudahan kalau panitianya ikhlas ini, nah saya mengusulkan supaya infak hari ini jangan untuk pimpinan ranting, tapi oleh pimpinan ranting disumbangkan untuk pimpinan daerah Muhammadiyah Jepara. Gimana Pak Ketua? Dalam? Oh kesuwen, sodakoh kok rapat. Nah, nanti Pak Ketua PDM, saya juga akan iuran sedikit. Tapi sedikit ya, sedikit. Nanti ada Ibu Mukti yang bersama dengan saya, tolong dihitung untuk infak bulan ini masih ada berapa, nanti kita sumbangkan untuk PDM Jepara. Mudah-mudahan segera punya gedung dakwah yang representatif, karena bagaimanapun juga gedung dakwah ini memiliki nilai, makna dan kedudukan yang sangat penting. Tidak hanya untuk menggerakkan dakwah Muhammadiyah, tetapi juga sebagai sarana yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Saya tadi dapat informasi bahwa gedung ini sudah dipergunakan untuk berbagai macam acara dan juga sudah digunakan untuk pengajian rutin bulanan yang informasinya jamaahnya setiap bulan itu 15.000. Ini daya tampungnya berapa Pak gedung ini? Ini kalau saya lihat full seperti ini, saya kira daya tampungnya lebih dari 2.000 jamaah, karena ada jamaah yang di tribun atas dan yang di aula serta yang di luar. Insya Allah ainama kuntum, di mana saja, insya Allah kulluhum dakhalal jannah. Insya Allah semuanya, yang di bawah, yang di atas, yang di luar, insya Allah min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Karena itu maka sekali lagi saya menyampaikan selamat. Mudah-mudahan ranting Blimbing Rejo ini menginspirasi ranting-ranting yang lainnya. Jangan hanya berhenti mengagumi ranting Blimbing Rejo, tapi meniru bagaimana supaya bisa menyamai, bahkan kalau mungkin mengungguli ranting Blimbing Rejo. Saya tentu saja mengenal ranting ini sejak saya masih pemuda Muhammadiyah, bahkan sejak masih IMM bersama Imawan Jayusman Arif. Saya sering ke sini, bahkan sering tidur di rumahnya kakaknya Mas Jayus waktu itu, sehingga saya tahu persis bagaimana Blimbing Rejo ini menjadi salah satu basis, salah satu pusat keunggulan dari Muhammadiyah di kecamatan atau cabang Nalumsari, bahkan di PDM Jepara. Saya mengusulkan Pak Ketua PDM, Pak Ketua Cabang, ranting Blimbing Rejo ini nanti diikutkan dalam lomba ranting tingkat nasional, sehingga mudah-mudahan ranting Blimbing Rejo ini bisa tampil menjadi ranting terbaik seluruh Indonesia. Amal usahanya hebat, jamaah pengajiannya juga sangat bagus, anggotanya sangat solid, dan kemudian bisa menjadi kekuatan
yang mempersatukan masyarakat. Saya lihat di sini juga ada lapangan badminton. Boleh juga sesekali nanti saya main di sini. Mungkin pasangan dengan siapa yang jago di sini melawan Pak Ketua PDM. Tapi saya bisanya hanya main double, dan biasanya kalau main sama saya itu lawan saya seneng karena mesti menang. Saya kalau main badminton itu bagian kalah. Tapi semangatnya adalah semangat berolahraga, semangat untuk kita ini hidup sehat. Karena hidup sehat itu lebih baik daripada sehatnya karena berobat dan sehatnya karena obat. Kalau kita sehat karena kita ini memiliki tubuh yang afiat, maka insya Allah itu akan menjadi modal kita untuk senantiasa dapat berdakwah dengan sebaik-baiknya dan dapat melaksanakan amanah dengan semaksimal mungkin. Karena di antara ciri pemimpin, ciri dari generasi Islam yang diidealkan oleh Al-Quran adalah generasi yang memiliki bastotan fil ilmi wal jismi. Generasi yang memiliki keunggulan secara ilmu dan keunggulan secara fisik. Kalau saya baca di dalam tafsir Al-Muyassar, tafsirnya pemerintah Arab Saudi itu, bastotan fil ilmi itu artinya wasi'ah fil ilmi, memiliki ilmu yang luas, menjadi orang yang knowledgeable, orang yang serba tahu, bukan orang yang serba tidak tahu. Yang kedua, bastotan fil jismi itu artinya kuwatun fil jasadi, fisiknya itu kuat, tidak sakit-sakitan, ora kakean keroan, ora kakean keroan, ora kakean masuk anginan. Karena apa? Kunci dari generasi yang hebat adalah generasi yang memiliki fisik yang sehat. Seorang pemimpin Inggris, Winston Churchill, itu mengatakan begini: suatu bangsa itu akan runtuh, suatu bangsa itu akan rapuh kalau bangsa itu mengalami dua masalah. Masalah yang pertama adalah ketika when the local government is korup, ketika pemerintahan itu korup, korupsinya merajalela. Dan yang kedua, when the society are sickness, ketika masyarakatnya itu sakit-sakitan. Nah, itulah kuncinya generasi yang kuat, generasi yang hebat. Dan oleh karena itu maka melalui forum silaturahim ini, mari kita bersama-sama membangun generasi umat, masyarakat dan bangsa yang sehat. Sehat itu memiliki 3 unsur. Yang pertama, sehat secara fisik. Itu yang sering kita minta. Kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk diberikan keselamatan dalam beragama, beragama yang benar, beragama yang hanif, beragama yang samhah. Beragama yang hanif itu beragama yang lurus, yang murni. Sedangkan beragama yang samhah itu beragama yang tidak huluwun dan tidak taksirun. Beragama yang tidak berlebih-lebihan, mergo lagi semangat anggone ibadah, terus ngibadah iku sampai sing ora dikongkon ya dilakoni. Rumongsane kurang gawe dhewe. Itu namanya huluwun fil ibadah. Enggak boleh. Tetapi juga tidak boleh taksirun fil ibadah. Ora kena dikurang-kurangi. Ora kena ngeyel. Kalau diberi perintah ditunaikan. Kalau diberi rukhsah diambil. Kalau enggak diberi rukhsah jangan mencari-cari rukhsah. Karena kalau tidak ada rukhsah mencari rukhsah itu namanya rusuh. Itu namanya rusuh. Itu taksirun
fil ibadah itu tidak boleh. Oleh karena itulah maka kita yang pertama minta supaya diberikan salamah, beragama yang benar, beragama yang lurus, dan beragama yang menyelamatkan kita, mendatangkan kedamaian dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita minta supaya diberikan fisik yang sehat, wa'afiatan fil jasad, jasmani yang sehat. Kemudian yang berikutnya, ilmu yang senantiasa bertambah. Jadi walaupun kita ini sudah tua, mohon maaf ya, sudah senior begitu, seperti Pak Ketua PDM, Pak Jayus ini masih, Pak Jayus ini lolita, lolos 50 tahun. Sama dengan saya, lolos 50 tahun. Kalau Pak Ketua Ranting tadi sepertinya jelita, jelang 50 tahun. Nah, kita bersyukur diberikan umur yang panjang, tetapi jangan lupa tetap senantiasa belajar. Tidak ada alasan untuk kita ini menambah ilmu kita, meningkatkan wawasan kita, karena di antara ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang well informed, bangsa yang serba tahu, bangsa yang punya banyak pengetahuan dan wawasan. Saya pernah datang ke salah satu cabang di Banyumas. Di situ ada TPA untuk nenek-nenek. Jadi ada taman pendidikan Al-Quran untuk nenek-nenek. Karena biasanya kan kalau TPA itu untuk anak-anak seperti yang tadi tampil itu. Ini TPA untuk nenek-nenek yang mereka itu rata-rata berusia di atas 60 tahun. Yuswani niku rata-rata sampun swidak tahun langkung, tapi masih ikut TPA nenek-nenek. Bahkan di situ juga ada tahfidz untuk nenek-nenek, tahfidzul Quran lil masyayikh gitu. Tahfidz Quran untuk nenek-nenek, simbah-simbah, kagem eyangkung, kagem yangti, itu ndak apa-apa kita selenggarakan. Jadi ndak boleh kita warga Persyarikatan Muhammadiyah ini wis aku wis tuwa ora iso ngaji ora apa-apa, sing penting anakku iso ngaji, sing penting putukku iso ngaji. Tidak boleh seperti itu. Warga Muhammadiyah tidak boleh aku ora iso ngaji ora apa-apa, sing penting nikmati engko dikirimi karo anakku karo putuku. Ndak boleh. Itu tidak pandangan yang sesuai dengan Muhammadiyah. Bekal akhirat itu harus kita cari sendiri. Bekal akhirat itu harus kita lakukan dengan amal soleh yang kita laksanakan sendiri, bukan menggantungkan pada kiriman orang lain. Yo nek do gelem ngirimi, nek ora gelem. Malah ada yang bilang, yo nek kirimane tutuk, nek kirimane kesasar, ada yang bilang begitu juga. Karena itu maka tidak ada alasan untuk terlambat bagi kita semua belajar. Saya walaupun sudah profesor, profesornya juga sudah mentok, wis profesor paling dhuwur-dhuwure wis ora ono meneh. Itu pun saya masih mau belajar dan terus belajar. Karena kalau kita senantiasa terus belajar, ibu-ibu, bapak-bapak, nek jenengan tansah sinau maos niku insyaallah memperlambat kepikunan. Karena di antara doa yang kita dianjurkan oleh Nabi adalah doa supados kula panjenengan sami niku mboten pikun. Nek tiang pikun niku lebih lucu daripada lawak Sri Mulat. Kula nate pun ngalami niku bar badhe acara wisuda niku kula ngagem masker, maskernya tak donke mriki. Lah meh nganggo niku lali masker saya di mana ya? Diingatkan Prof, maskernya di bawah itu Prof itu. Padahal ning janggut kok orang ngerti. Nah, itulah penyakit profesor itu antara lain ya, kepikunan itu. Karena itu maka jangan sampai kita ini menjadi pikun, dan di antara cara supados kula penyelsami niku mboten pikune niku cepet, itu banyak membaca, banyak belajar, bahkan menghafalkan Al-Qur'an di usia tua itu bisa meningkatkan kemampuan kita belajar dan kemampuan kita di dalam menghafal Al-Qur'an. Tidak ada alasan umure swidak ngapalke Quran niku tesih saged. Bapak Ibu,
ketika Nabi Muhammad menerima wahyu niku umure pinten? Umurnya 40 tahun. Dan beliau selesai menerima wahyu niku umur pinten? 63 tahun. Berarti beliau itu mulai menghafal Quran niku umur 40. Sehingga kita harus ada ungkapan never say too old to study. Jangan pernah mengatakan terlalu tua untuk belajar, sehingga doa yang kita minta adalah waziyadatan fil ilmi. Kemudian kita berdoa wa barokatan fir rizki. Kita nyuwun dumateng Gusti Allah supados dipun paringi rizki ingkang berkah. Rizki ingkang berkah niku mboten duit sing kathah. Sebab kathah tiyang sing duwite kathah niku dadine fitnah. Rizki ingkang berkah niku rizki sing cukup. Enten sing guyon, ya Mas Mukti cukup nggih tuku mobil Mercy. Cukup nggih gawe omah gedung magrong-magrong susun telu. Bukan begitu ukuran rizki yang berkah itu. Rizki yang berkah itu adalah rizki yang mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita. Itulah rizki yang berkah. Walaupun gajinya itu 6 koma. Nun sewu kula sering guyon gaji 6 koma niku maksudnya enten kalih. Pertama gajine 6 juta koma. Ah niki Pak Ketua PDM gajinya pinten Pak Ketua? Ah, gaji saya profesor itu gaji pokoknya 6 juta koma. Enten melih sing gajine 6 koma niku angger tanggal 6 niku terus koma mergo wis langsung tek. Ah niku kula mboten ngertos. Ibu-ibu guru TK Aba niku gajine pinten, Bu? Pinten, Bu? 600 juta. Alhamdulillah. TK Aba Nalumsari gajinya 600 juta dalam waktu 20 tahun. Rizki yang barokah itu yang kita minta. Kenapa rizki itu menjadi barokah? Karena rizki itu kita peroleh dengan cara yang halal. Rizki itu kita peroleh dengan ikhtiar, dengan kita bekerja, dan itulah yang menjadikan rizki itu menjadi berkah. Karena itu maka kita itu punya sehat. Yang pertama sehat jasmani. Yang kedua adalah sehat ruhani. Ruhani kita sehat. Ruhani yang sehat itu maksudnya ada dua. Ruhani yang sehat itu yang pertama akalnya sehat. Jadi akal itu termasuk ruhani kita. Di dalam Al-Quran ketika kita menemukan ayat yang di situ Allah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia, di situ dikaitkan dengan manusia sebagai makhluk yang berakal. Manusia itu kata para ahli filsafat itu hayawanun natikun. Fisiknya, tubuhnya itu tidak beda dengan hayawan, tidak beda dengan binatang, tetapi manusia itu punya akal. Manusia punya akal itu bukan karena manusia punya otak. Otak itu sarana untuk kita menjadi orang yang berakal. Karena ada orang yang punya otak, orang duwe akal. Enten mboten Pak Bu sing ngoten niku. Ada ikan lumba-lumba itu punya otak. Kula nek mangan niku paling seneng niku otak. Riyen nek bapak kula slametan niku ndase kula jaluk. Ndase pitik niku kula jaluk mergo napa? Nglethaki ndas niku terus enten otake pitik niku. Wah itu bagian paling enak. Nah, jenengan nek teng rumah makan tertentu niku biasanya kan enten otake. Tetapi ndak punya akal. Karena otak itu tidak menjadi sebab orang itu berakal. Sehingga ada orang yang dia itu otaknya ada tetapi akalnya tidak ada. Nah karena itu maka ciri orang yang sehat ruhani yang pertama itu berakal sehat. Yang kedua orang yang sehat ruhani itu adalah orang yang mengamalkan ajaran agama yang dia yakini. Karena manusia itu adalah makhluk yang beragama, dan manusia menjadi makhluk yang beragama karena Allah meniupkan ruh
ke dalam jasad manusia itu. Wa nufikha fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Nah, sehat yang ketiga adalah sehat sosial. Sehat sosial itu maknanya ada dua. Makna yang pertama adalah sehat yang ditandai oleh hubungan kita, relasi kita yang baik dengan orang yang lainnya, itulah sehat secara sosial. Kalau kita rukun sebagai suami istri, kalau kita rukun sebagai orang tua dengan anak, kalau kita rukun dengan tetangga, kalau kita rukun dengan teman sejawat, rukun dengan seluruh masyarakat, itu namanya sehat secara sosial. Dan orang yang sehat secara sosial itu, menurut banyak penelitian, itu ternyata memiliki tingkat kesehatan jasmani dan tingkat harapan hidup yang lebih tinggi daripada orang yang bermasalah dalam kehidupan sosialnya. Nek tiang niku congkrah kalih tanggane, niku mulih niku ora kepenak. Engko nek aku kepethuk wong iku, akhirnya nyeliwer piye ben ora ketemu karo wong iku. Tetapi kalau orang itu hubungannya itu sedang sehat, sedang baik-baik saja, ketemu siapapun juga dia akan berbahagia. Itulah sehat secara sosial yang pertama. Nah, yang kedua, sehat secara sosial itu adalah ketika kita ini tidak ada konflik, tidak ada permusuhan antara satu kelompok atau satu golongan dengan yang lain-lainnya. Dan inilah yang menurut saya menjadi bagian penting dari bagaimana kita membangun hubungan sosial yang sehat. Bagaimana agar kita punya 3 kesehatan tadi itu, Rasulullah memberikan kepada kita tuntunan, formula, agar kita ini sehat secara jasmani, sehat secara ruhani, dan sehat secara sosial. Rumusnya adalah silaturahim. Hadisnya saya kira semua kita hafal di luar kepala. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin untuk dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Panjang umur itu maknanya ada 2. Makna yang pertama adalah orang yang memang umurnya itu pada umur rata-rata antara 60 sampai 70 tahun, bahkan lebih dari itu. Ada sebuah hadis yang menurut kawan saya ahli hadis, hadisnya ini hasan. Saya menemukan di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, Rasulullah bersabda, umur umatku itu antara sitin wasab'in. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Karena itu Rasulullah Muhammad itu wafat di usia 63 tahun. Tetapi umur dalam pengertian yang kedua itu bukan umur dalam pengertian angka tadi, tetapi umur dalam pengertian athar. Karena itu hadis tadi digunakan lafadz wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Atharnya itu tumbuh, nasya'a itu kan artinya tumbuh, tukul, tambah dhuwur, itu nasya'a. Sehingga apa? Mungkin dia usianya tidak mencapai 60, tetapi selama hidupnya dia beramal soleh, selama hidupnya dia berbuat baik, selama hidupnya dia senantiasa menghadirkan manfaat bagi orang lain, itu walaupun dia tidak mencapai 60 tahun, walaupun umurnya singkat, dia senantiasa hidup terus menerus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita menemukan contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu lahir tahun 1868.
meninggal tahun 1923. Kalau dihitung Kiai Haji Ahmad Dahlan itu umurnya hanya 55 tahun. Nah, nek kira-kira kalih kula niku KCE lumayan. Ahmad Dahlan lahir 1868, Abdul Muti lahir 1968. Nah, kula niki pun mangke September 55. Sudah lolita. Tetapi amal yang ditinggalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah lebih dari 100 tahun. Itu karena apa? Karena beliau beramal soleh selama hidupnya. Bahkan Muhammadiyah ingkang sakmenika umure sampun 100 langkung luwih, pertamanya hanya dari satu kampung kauman di Yogyakarta, sekarang sudah ada di 30 negara di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dados sakmenika Muhammadiyah menika sampun wonten teng 3 negara. Yang terakhir yang baru saja saya tanda tangani itu Muhammadiyah Bulgaria. Jenengan nate tindak Bulgaria dereng? Dereng nggih? Nah, Bulgaria sebelumnya saya tanda tangani dan saya resmikan Muhammadiyah cabang istimewa Kuwait. Bahkan setelah Bulgaria itu ada lagi Muhammadiyah cabang istimewa Selandia Baru yang merupakan pecahan dari cabang istimewa yang sebelumnya itu gabungan cabang istimewa Australia dan Selandia Baru. Nah, sekarang karena Selandia Baru Muhammadiyahnya itu berkembang dengan baik, berdiri sendiri menjadi cabang istimewa Selandia Baru. Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah wafat 1 abad yang lalu, tetapi amal-amalnya, jasa yang beliau tinggalkan tetap tumbuh. Karena itu Quran menjelaskan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu mengatakan orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu tetap hidup. Tetapi kamu tidak menyadari, tidak mengerti kehidupan mereka. Sehingga setiap kali kita memperingati acara-acara milad Muhammadiyah, setiap kali kita menghadiri acara-acara Muhammadiyah, serasa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu masih hidup. Padahal beliau sudah kembali ke hariban Allah 1 abad yang lalu, 100 tahun yang lalu. Dan itulah yang dimaksud dengan wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Pak Umar Hasyim ini sudah wafat berapa tahun yang lalu? Pinten Pak? 30 tahun yang lalu. Tetapi jasa-jasa beliau sebagai tokoh Muhammadiyah di Blimbing Rejo, tokoh Muhammadiyah di Nalum Sari, tokoh Muhammadiyah di Jepara, bahkan banyak warga Kudus yang juga belajar kepada beliau, senantiasa mengenang jasanya, bahkan meneruskan amal-amal yang beliau letakkan dalam membangun dakwah Muhammadiyah di Nalum Sari ini, sehingga namanya pun diabadikan menjadi gedung dakwah Muhammadiyah Umar Hasyim. Inilah contoh wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Nek tiyang niku mboten nate srawung, ora duwe ngamal, duwite akeh dipangan dhewe, paling dadine yontut. Punya duit banyak untuk plesir, paling ya pamer foto. Nanti bolak-balik angger mangan dipoto. Maka angger numpak pesawat dipoto, sidik-sidik foto, sidik-sidik flexing. Itu hanya dapatnya flexing saja, asarnya tidak ada. Jariahnya tidak ada. Sehingga karena itu maka agar kita ini sehat jasmani, ruhani, sehat sosial, banyak-banyaklah bersedekah. Silaturahim itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan saling menyapa, nelpon silaturahim. Pramila sak menika nek enten duwe grup WA, niku sok enten guyon angger sepi, niku terus diguyoni. Cobalah kamu menjawab di grup supaya anggota grup ini tahu kalau Anda masih hidup. Nek derek grup kok mboten nate komen, niku gek-gek sudah kembali ke hariban Allah gitu. Makanya kadang-kadang kula nate guyon, nek enten tiyang sing mboten nate srawung, dadi pengurus Muhammadiyah, pengurus Aisyah ora tau rapat.
niku pun sedo niku saya diundang dikirimi undangan rapat. Enten mboten Pak Bu sing ngoten niku. Kemarin ada itu anggota PWM Jawa Tengah sudah wafat masih dikirimi undangan untuk menghadiri acara peringatan milad padahal sudah meninggal dunia. Ah itu yang masalah siapa ini? Yang masalah sekretariatnya apa siapa ini? Tapi inilah pentingnya silaturahim. Kadang-kadang kita perlu nelpon, tidak harus untuk sesuatu menanyakan kesehatan sahabat kita, bagaimana keadaannya, kados pundi kabaripun, niku pun bunga pun ayem. Zaman Covid kalau wingi ini kan mboten saged silaturahim secara fisik, tapi telepon. Pertama kali zaman Covid niku kula silaturahim kali ibu niku pakai video call. Bodoh niku nganggo video call. Wah, ibuke kula niku senenge ra karuan. Ha kok iso ira? Adohe kaya ngono kok ketok gambare. Wah, mbah-mbah niku bingung. Kok iso ira? Pondok cabe karo getas rabi kok iso ketok bareng, iso ngomong bareng-bareng. Itulah teknologi, itulah pentingnya silaturahim, saling menyapa, saling menanyakan keadaan sahabat-sahabat kita dan saling mendoakan yang terbaik untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Yang kedua, kalau bisa saling mengunjungi. Alhamdulillah sekarang selama Idul Fitri ini kita saling mengunjungi, semuanya open house. Rumahnya dibuka untuk semuanya. Enten Pak Bu sing bodo niku omahe dikancingi enten mboten? Nek bodo kok omahe dikancingi niku mesti tanggane do kaget. Iki ngopo kok bodo-bodo omahe dikancing? Kebahagiaan yang luar biasa bisa berkunjung, bisa mengunjungi rumah sahabat-sahabat kita. Dalam hadis Nabi disebutkan rumah yang baik adalah rumah yang luas dan banyak tamunya. Rumah yang jelek adalah rumah yang sempit dan tidak ada tamunya. Nah, saya kira hadis ini cocok untuk yang punya toko. Nek sing gak ada toko niku cocok. Kenapa? Toko niku ombo jembar tamune akeh. Nah, itu niku bagus itu. Atau cocok untuk dokter yang praktek di rumah atau bidan yang praktek di rumah. Ini cocok ini hadis ini. Tapi itulah bertanda rumah itu rumah yang berkah, rumah yang dicintai banyak orang. Dan itulah yang bisa kita lakukan dengan bersilaturahim. Kemudian yang ketiga, silaturahimnya apa? Dengan saling bersedekah, dengan saling memberi hadiah. Orang memberi hadiah itu bukan karena yang diberi tidak punya, bukan karena yang diberi itu tidak mampu, tetapi kita memberi hadiah itu sebagai pertanda cinta kita, sayang kita kepada sahabat kita. Pramila Bapak Ibu, nek jenengan maringi hadiah niku mboten kedah kathah, sing penting manfaat. Nek jenengan nampi hadiah niku ampun dihitung regane piro, halah paling leh tukune kono iku regane leh paling 100.000. Jangan berpikir begitu, tetapi yang dipikirkan adalah nilai dari semangat untuk kita ini bersilaturahim. Kulo niku nate Pak Bu bar kesah teng Itali ke satu tempat namanya Lopiano. Nah, Lopiano itu satu kawasan ngeten teng Itali itu yang memang dibangun oleh umat Katolik di Italia. Saya ke sana melihat keadaannya, melihat kehidupan mereka. Nah, kemudian di sana saya bertemu, walaupun itu kampungnya orang Katolik, ada juga orang Islam yang di sana, yang tinggal di situ. Senengnya luar biasa dia ketemu orang Islam dari Indonesia, senengnya luar biasa. Kula pun wangsul dikirimi coklat saking Lopiano niku. Coklatnya teng Jakarta nggih wonten. Bukan coklat yang di Jakarta tidak ada. Tak tiliki regane nok supermarket ya ora larang. Tetapi saya menerima coklat itu dengan sukacita karena apa? Gur pengen nguwahi coklat wae sampai di pos, dikirim saka Italia ring Pondok Cabe ke tempat saya tinggal. Jadi yang kita nilai itu adalah semangat kita untuk berbagi, selamat kita memberi. Karena itu ketika Idul Fitri,
Kalau kita baca di dalam hadis itu, Rasulullah itu kan paling suka menggunakan pakaian gamis berwarna merah yang merupakan hadiah dari sahabat beliau. Dan itulah yang menjadi bagian dari cara kita bersilaturahim. Dan silaturahim ini penting di zaman modern ini karena apa? Ada buku yang ditulis oleh seorang penulis Kanada namanya Susan Pinker. Susan Pinker itu nulis buku judulnya The Village Effect. How face to face relation can make us healthier, wealthier and smarter. Nah niku basa mblimbinge ngoten niku. Jadi bagaimana bertemu tatap muka itu bisa membuat kita tuh lebih sehat, membuat kita tuh lebih makmur dan membuat kita itu lebih cerdas. Di buku itu dijelaskan kalau orang itu sering bertemu dengan sahabat-sahabatnya, bertemu dengan orang-orang yang dicintai secara rutin, itu ternyata punya tingkat harapan hidup yang lebih tinggi daripada orang yang hidup menyendiri, tidak pernah bersilaturahim dengan yang lainnya. Dan itulah rahasianya bapak-bapak dan ibu-ibu, mengapa mohon maaf orang-orang desa itu usianya umuripun itu rata-rata luwih dawa dibanding tiang-tiang kota. Sebab napa? Tiang dusun niku nek enten napa-napa cerita karo tanggane. Nek enten napa-napa ngaruhke tanggane. Nek enten gadah napa-napa didumke karo tanggane. Dan ternyata bapak-bapak ibu-ibu, enten buku judulnya itu The Power of Giving. Nah, kira-kira terjemahan bebasnya itu dahsyatnya bersedekah. Tulisannya Asim Jamal, ini tiang muslim saking Inggris. Itu ternyata juga menunjukkan orang yang banyak berderma, banyak bersedekah, itu ternyata hidupnya lebih bahagia dan lebih panjang daripada orang yang dalam hidupnya itu pelitnya luar biasa. Nek tiang niku dremes wae, rumangsa kurang wae, bakhil, cetil, nyetitil, itu ternyata hidupnya tidak bahagia. Orang yang bahagia itu menurut bukunya Asim Jamal itu adalah orang yang banyak berderma. Karena kalau orang banyak berderma, kata sodakoe, kata nyumbang niku didoakan oleh orang yang menerima sedekah kita dan didoakan oleh orang-orang lain yang mungkin secara tidak langsung itu mendapatkan barokah dari sedekah yang kita berikan. Karena itu kita diperintahkan Allah di dalam Al-Quran itu kepada orang sedekah kita doakan karena apa? Inna sholataka sakanul lahum. Nek kowe ndongake wong sing gelem nyumbang iku, sing nyumbang dadi seneng, sing nyumbang dadi marem, dan itu bagian dari kita senantiasa bertaawun tolong menolong satu dengan yang lain. Tidak ada ceritanya tiang sing lomo niku disenengi, diseriki wong niku mboten wonten. Nek tiang lomo niku biasane koncone akeh. Nek tiang lomo niku biasane rezekinya bertambah. Dan itulah yang menjadi ciri dan kekuatan dari warga Muhammadiyah. Kekuatan warga Muhammadiyah itu yang saya teliti di banyak tempat itu ada 3 kekuatannya. Yang pertama adalah kekuatan akidah. Tiang Muhammadiyah niku nek empun nderek Muhammadiyah niku madhep mantep istiqomah. Pramila senaosa Idul Fitrinya beda sama pemerintah. Sekalipun Idul Fitrinya ya ora gampang, ternyata semangatnya luar biasa. Nek teng kampung kula niku riyen do ngarani wong Muhammadiyah iku ndaki-ndaki. Ndaki niku nek cara kula niku saking bahasa Arab. Saking bahasa Arab zakiyun. Zakiyun niku artosipun pinter-pinter. Jamaknya zakiyun itu azkiyaun. Nah, zakiyun. Nah, wong Muhammadiyah itu zakiyun. Jadi kekuatan yang kedua dari orang Muhammadiyah itu apa?
cerdas-cerdas, pinter-pinter. Karena pinter-pinter maka jarang yang keblinger. Nah, kekuatan yang ketiga apa? Kedermawanan dan kepatuhannya kepada pimpinan. Itu ciri dan kekuatan warga Muhammadiyah. Tadi saya tanya kepada Pak Heri, apakah di Nalom Sari, di Blimbing Rejo Nalom Sari ini warga Muhammadiyahnya mayoritas? Ternyata kan tidak. Jumlahnya besar tetapi tidak yang paling banyak. Tetapi walaupun jumlahnya tidak yang mayoritas, warga Muhammadiyah ini selalu menjadi kelompok yang menentukan, menjadi kelompok yang senantiasa memberikan warna dan memberikan corak di tempat di mana warga Persyarikatan Muhammadiyah itu berada. Bangun gedung meh gangsal miliar niku kira-kira nggih mboten enten sing njaluk umplungan ning pinggir dalan. Enten mboten Pak Ketua? Mboten wonten nggih? Enggak ada. Enggak ada juga ya dibantu Pak Jayus, mungkin paling-paling Pak Jayus bantu juga enggak ada 2 miliar. Pinten Pak Jayus? Pinten Pak? Mengupayakan. Memang yang penting niku mengupayakan. Nek Pak Jayus dhewe nggih mboten gadah. Karena itu fungsinya punya wakil rakyat itu ya mengupayakan itu memang. Wasilahnya itu kepada Pak Jayus sebagai anggota DPRD. Nanti kita doakan nek Pak Jayus maju dadi meneh. Sampai tekan nanti wah kula kok pun bingung nih. Jadi kekuatan kita di situ. Dan karena warga Muhammad itu punya akidah yang kuat, akal yang cerdas, diuyek-uyek, dingel-ngel, ya tidak apa-apa. Karena itu menutup ceramah saya ini, kita menjelang Ramadan kemarin diuji dengan beberapa peristiwa. Nah, peristiwa yang pertama ada warga Muhammadiyah yang dilarang sholat id di lapangan karena diperkirakan beda dengan pemerintah. Saya kemudian membuat pernyataan di media. Pernyataan saya isinya 2 hal. Yang pertama, Muhammadiyah sholat id di lapangan, dan Muhammadiyah itu menetapkan Idul Fitri berdasarkan perhitungan hisab hakiki wujudul hilal itu merupakan bagian dari keyakinan. Idul Fitri pada 1 Syawal yang ditetapkan dengan hisab hakiki wujudul hilal dan sholat di lapangan itu merupakan wilayah ibadah mahdhah yang negara itu tidak bisa dan tidak berwenang untuk campur tangan di dalamnya. Ini sama halnya dengan negara tidak berhak untuk ngatur nek tarweh iku 8 apa 20. Nek subuh itu kunut atau tidak. Itu negara Pancasila tidak punya kewenangan untuk mengatur wilayah ibadah mahdhah. Kemudian yang saya sampaikan yang kedua, kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk suatu agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau sampai ada pemerintah daerah yang melarang warga Muhammadiyah atau umat Islam yang lain untuk sholat Idul Fitri 1 Syawal pada 21 April di lapangan, itu melanggar Undang-Undang Dasar. Alhamdulillah setelah saya bicara lewat Twitter, setelah bicara lewat Instagram dan dikutip banyak wartawan, akhirnya yang dukung banyak sekali dan kemudian diizinkan sholat Idul Fitri 1 Syawal bertepatan 21 April di lapangan. Dan saya tanya PDM Kota Pekalongan, jamaahnya itu mbludak luar biasa. Karena itu maka ini ujian bagi warga Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, kita diuji lagi, ada seorang yang sok jago, sok hebat, ngancam-ngancam akan membunuh warga Muhammadiyah.
karena Idul Fitrinya beda dengan pemerintah. Yang bersangkutan menyatakan siap dipenjara. Nah sekarang karena dia nantang siap dipenjara, maka kita laporkan kepada Bareskrim Polri. Kemarin LBH PP Muhammadiyah sudah menyampaikan laporan ke Reskrim, dan kami minta kepada polisi untuk segera menindaklanjuti laporan PP Muhammadiyah karena bukti-buktinya sudah sangat kuat. Kalau menurut seorang kawan yang ahli hukum, Muhammadiyah tidak melaporkan pun sebenarnya polisi sudah bisa mengambil tindakan karena bukti-buktinya ada. Tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini yang bersangkutan segera ditahan. Dan oleh karena itu kami menghimbau kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk tetap menunjukkan bahwa kita ini minal azkiya, minal aqilin, tidak termasuk minal jahilin. Sehingga karena itu memang saya menengarai ada demo-demo di beberapa tempat. Saya dapat kiriman video ada demo pemuda Muhammadiyah di Klaten. Hari ini ada demo di Jogja. Mungkin nanti ada demo lagi di tempat lain. Menurut saya itu sudah cukup. Nyuwun sewu sederek-sederek pemuda Muhammadiyah Kokam Jeporo pun mboten usah demo kemawon, pun cekap, pun diwakili. Fardu kifayahnya sudah cukup. Sekarang yang sedang kami lakukan adalah mendesak kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menangkap yang bersangkutan. Nah, inilah ciri dari warga Muhammadiyah. Tetapi yang menjadi permangat, menjadi agenda kita berikutnya, dan itu yang kami sampaikan berkali-kali, dan itu yang menjadi keputusan Muktamar Muhammadiyah, adalah agar sidang isbat itu ditiadakan saja. Pun boten usah enten mawon sidang isbat niku. Sebab nopo? Boten usah sidang mawon pun ngertos kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha. Malah kalau ini kalau dikirimi buku tulisanipun Pak Dr. Andes Abdurrahim, waktu itu masih Dr. Andes belum profesor. Beliau itu menulis bukunya itu tahun 91. Pun pinten tahun niku nek 91 niku. 32 tahun yang lalu itu sudah menulis buku bahwa Idul Fitri tahun 2023 ini jatuh pada hari Jumat 21 April. Niku pun 31 tahun yang lalu sudah diketahui. Kenapa bisa diketahui seperti itu? Sebab peredaran matahari, bumi dan bulan itu adalah peredaran yang sesuai dengan takdir Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Kalau takdir Allah sudah diketahui, maka manusia itu bisa menentukan apa yang bakal terjadi dengan menggunakan ilmu yang dia miliki. Sehingga karena itu jangankan Idul Fitri 1923 atau Idul Fitri 2023, Idul Fitri 50 tahun yang akan datang pun sudah bisa diketahui oleh para ahli hisab karena mereka mengerti ilmunya. Kemudian yang kedua, kalau pemerintah sudah membuat kriteria hisab itu misalnya di bawah 3 derajat, karena pemerintah sudah membuat ketentuan hilal itu bisa diru'yah kalau tingginya 3 derajat, elongasi itu jarak antara matahari dengan bulan itu 6,4, matahari dengan bumi maksudnya itu 6,4, maka itu baru bisa dilihat. Kalau sudah ada ketentuan seperti itu sebagai dasar penetapan ru'yah, maka nek dihitung dengan hisab di bawah 3 derajat ya ora bakal ketok. Kelihatan pun mesti akan ditolak karena sudah ada ketentuan yang dibuat seperti itu. Dan kalau menurut perhitungan hisab tingginya sudah di atas 3 derajat, elongasinya di atas 6,
seperti awal Ramadan yang lalu, ora usah didelok ya wis mesti bakal ketok. Karena itu maka nggih apa sidang isbat itu nek wis do ngerti bakal terjadi kapan Idul Fitri, bakal terjadi kapan Idul Adha, itu kan janjane ngentek-enteki duit entok. Karena itu dengan bahasa agak keren saya menyebut sidang isbat itu trivialitas dan redundancy. Nah, terjemahnya apa niku mangke Pak Heri sing menerjemahkan. Kula nate guyon kali rencang-rencang teng Kementerian Agama, Mas Mukti niku pun enten anggarane Mas Mukti. Mpun sudah ada mata anggarannya. Kalau nggak dilaksanakan bermasalah, ya kan nggak apa-apa dikembalikan. Ya enggak lah Mas, kalau mata anggaran nggak dilaksanakan itu namanya mata pelajaran katanya gitu. Nah, itu usul Muhammadiyah. Nah, alasan yang kedua, penetapan Idul Fitri oleh pemerintah itu melanggar konstitusi. Karena apa? Pemerintah sudah masuk pada wilayah keyakinan ibadah mahdhah yang negara Pancasila tidak boleh menetapkan itu. Kalau Malaysia menetapkan, karena Malaysia negara Islam. Kalau Arab Saudi menetapkan, karena Arab Saudi negara Islam. Sementara Indonesia ini negara Pancasila. Kemudian yang ketiga alasannya apa? Itu menimbulkan perpecahan di masyarakat. Seperti yang sekarang ini terjadi. Ya, seorang profesor dari BRIN itu ngenyek Muhammadiyah, ngelek-elek Muhammadiyah ora apa-apa, wis biasa Muhammadiyah dielek-elek itu sudah biasa. Dan dielek-elek pun itu tidak akan menyurutkan semangat warga Muhammadiyah. Ya kan seperti yang diajarkan Ki Haji Ahmad Dahlan itu Muhammadiyah itu dijiwit dadi kulit, dijedot dadi otot. Itu cirinya Muhammadiyah itu. Jadi ndak apa-apa dikritik hisab hakiki wujudul hilal usang, ya ora apa-apa. Ora masalah. Karena kalau menurut keyakinan kita justru hisab itu lebih memberikan kepastian daripada ru'yah. Sehingga sekarang ini di banyak negara itu justru hisab itu lebih banyak dipakai daripada ru'yah. Syekh Yusuf Qaradawi itu menegaskan hisab itu lebih pasti daripada ru'yah. Waktu saya ke Amerika sekian tahun yang lalu, saya ketemu dengan Sekjen ISNA. ISNA itu Islamic Society of North America. Saya ceritalah pengalaman berislam di Indonesia dan dia juga cerita pengalaman berislam di Amerika. Dia cerita dengan bangga, dia mengatakan, Mr. Mukti, since 2 years ago we have started to use hisab as a method to determine the due of Idul Fitri. Itu bahasanya orang Blimbing Rejo begitu. Jadi waktu itu dia mengatakan sejak 2 tahun lalu kami di Amerika ini sudah menggunakan ilmu hisab untuk menetapkan jatuhnya Idul Fitri. Saya terus tanya kepada Sekjen ISNA di Amerika ini, kenapa seperti itu? Dia mengatakan sebelum kami punya hisab, umat Islam ini memiliki kebingungan dalam menetapkan hari raya. Dan yang kedua, hisab ini penting karena dalam kalender jadwal sidang-sidang PBB itu kalau 1 Syawal itu sidang PBB itu libur. Jadi tidak ada sidang di PBB pada tanggal 1 Syawal untuk menghormati umat Islam yang merayakan Idul Fitri. Nah, kalau kami menggunakan ru'yah, PBB tidak bisa menyusun jadwal karena tidak tahu kapan Idul Fitrinya. Sementara PBB ini kan menggunakan, mereka ini kan melibatkan banyak sekali negara yang jadwalnya itu luar biasa sibuk. Tetapi dengan hisab itu sudah diketahui kapan jatuhnya Idul Fitri, sehingga ketika PBB menyusun jadwal itu sudah diketahui bahwa Idul Fitri pada tahun 2023 ini jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April, sehingga tidak ada sidang PBB. Sehingga makin banyak negara yang menetapkan itu. Jadi walaupun sekarang ada yang tidak setuju, tidak apa-apa.
Itu biasa. Seperti dulu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan kiblat masjid gede Kauman itu tidak sesuai perhitungan hisab, dipoyoi, ditentang luar biasa. Sekarang sudah semuanya malah Kementerian Agama yang mempelopori supaya kiblat masjid-masjid itu diukur lagi, disesuaikan lagi. Kalau perlu tiap tahun dilakukan penyesuaian. Awalnya ditentang. Mengumpulkan zakat lewat amil iku mbiyen ya ora ono. Awalnya juga ditentang. Sekarang justru mengumpulkan zakat lewat amil, apakah melalui lazismu atau amil yang lain, itu malah sekarang menjadi kebijakan negara. Dulu memasukkan pendidikan agama di sekolah itu ditentang. Memasukkan pendidikan umum di sekolah agama ditentang. Tapi sekarang hampir tidak ada sekolah yang tidak ada pelajaran agamanya, dan hampir tidak ada madrasah yang tidak ada pendidikan umumnya. Ora apa-apa, engko suwe-suwe ada seorang kawan yang komentar ke saya, pada akhirnya nanti akan menjadi Muhammadiyah katanya. Karena itu warga Muhammadiyah jangan goyah dengan itu. Tetapi yang kami usulkan kepada pemerintah adalah pemerintah menetapkan saja hari liburnya saja. Kapan libur Idul Fitri, kapan libur Idul Adha, itu memang wewenang pemerintah. Tetapi kapan jatuhnya Idul Fitri, kapan jatuhnya Idul Adha, serahkan saja kepada masing-masing umat Islam untuk melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Kalau tidak dipaksa-paksa niku penak. Tahun ini kan kita 4 hari 1 Syawalnya itu. Kelompok Toriko di Sumatera itu sudah Idul Fitri pada hari Kamis. Niku Kamis pun sholat Id. Muhammadiyah sholat hari Jumat. Kawan-kawan kita yang NU yang lain sholat hari Sabtu. Kelompok Aboge sholat hari Ahad. Idul Fitrinya 1 Syawalnya petang dino. Kalau negara itu netral kan baik-baik saja. Tapi kalau negara mengatakan ini yang benar, yang lain salah, itulah yang nanti kemudian menimbulkan apa yang dalam keputusan muktamar disebut dengan regimentasi paham agama. Paham agama menjadi paham negara, paham agama menjadi paham pemerintah, yang itu menyebabkan adanya ketertindasan warga negara yang pahamnya tidak sama dengan pemerintah. Ada yang sempat dalil keputusan hakim itu menjadi dasar dalam kita beragama. Iya, kalau di negara Islam. Kita ini bukan negara Islam. Bahkan di negara Islam sekalipun, mohon maaf ya, misalnya soal pelaksanaan ibadah haji, memang kapan 1 Dzulhijjah itu penetapan pemerintah Saudi. Tapi rute bagaimana orang haji itu kan nggak diatur oleh pemerintah Saudi. Ada kan yang begitu melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian ke Mina dulu, baru kemudian ke Arafah, kemudian ke Mina. Enten sing ngoten nggih? Ada yang begitu, dan pemerintah Saudi tidak melarang itu. Nggak dilarang. Yang mau jamaah haji berangkat dari Masjidil Haram setelah tawaf sa'i itu langsung ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah ke Mina itu nggak dilarang. Walaupun yang versi pemerintah Indonesia itu dari Masjidil Haram itu langsung ke Arafah, baru nanti selesai wukuf baru ke Mina. Pemerintah Saudi pun nggak melarang itu, karena apa? Itu soal keyakinan. Yang diatur pemerintah Saudi apa? Nggak apa-apa rutenya berbeda, yang penting daftar. Yang penting daftar, yang penting usaha sendiri, dan kalau ada resiko apa-apa ditanggung sendiri. Jadi dalam masalah ibadah mahdhah seperti ini pun pemerintah Arab Saudi tidak memaksakan paham pemerintah Saudi kepada jamaah haji yang datang dari berbagai negara dan memiliki madhab yang berbeda-beda. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ini yang didorong oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu maka sekarang Muhammadiyah sedang berikhtiar, ya mudah-mudahan ikhtiarnya berhasil, supaya pemerintah tidak usah menetapkan. Kalau toh menetapkan,
nanti keputusannya itu yang netral-netral saja. Nah, nanti netralnya bagaimana, ya monggo lah nanti dibicarakan bersama-sama. Karena sebenarnya kita ini malu sebagai umat Islam. Angger bodo, angger poso, angger Idul Fitri guto, naik masalah ini tuh malu kita. Orang lain sudah ke bulan, kita tuh masih mikir bulan sudah tiba apa belum gitu. Makanya dulu tuh pernah ada yang bercanda, usul supaya menteri agamanya itu perempuan saja. Kenapa begitu? Karena perempuan yang tahu kapan datang bulan. Gitu. Dulu ada yang usul begitu. Kadang-kadang umat Islam ini kan sering debat yang tidak penting. Gitu. Saya punya teman orang Afghanistan, niku ngeritik kita dengan bahasa Arab, dia pakai syair bilughatil Arabiyah itu dia begini, hum wasalu ila syamsi wal qamar wa nahnu nujadil anil mubtada'i wal khobar. Mereka itu sudah menjelajah matahari dan bulan, kita ini masih debat terus iki mubtada apa khobar itu. Jadi kita ini energi umat ini seringkali habis untuk hal-hal yang trivial seperti ini. Oleh karena itu kita harus move on, kita harus melangkah kepada agenda-agenda yang lebih besar. Muhammadiyah tidak anti persatuan, Muhammadiyah tidak anti kerukunan, tidak anti ukhuwah. Muhammadiyah juga dalam keputusan Muktamar Makassar itu mendorong adanya kalender Islam global. Bahkan dalam pertemuan di Turki tahun 2016, PP Muhammadiyah juga datang ke Istanbul, ke Turki, membahas mengenai kemungkinan kalender Islam global itu. Tapi ternyata kan tidak mudah. Tidak mudahnya karena dua hal yang pokok, yang lainnya banyak. Yang pertama adalah perdebatan soal matlaknya itu di mana. Menetapkan matlak untuk kalender Islam global itu mana? Niku eteng-etengan antaranya Turki dengan Arab Saudi, niku eteng-etengan. Arab Saudi mengatakan matlaknya harus Arab Saudi karena Ka'bah itu di Arab Saudi katanya gitu. Yang kedua Turki mengatakan matlaknya harus Turki karena Turki terletak antara Asia dan Eropa. Turki berpendapat pusatnya dunia itu ya Turki, kata orang Turki. Eteng-etengan. Tapi sesungguhnya di balik eteng-etengan itu adalah politik. Karena antara Saudi dengan Turki itu berusaha untuk berebut pengaruh terhadap negara-negara Islam yang lain. Jadi ada problem menyangkut matlaknya itu di mana. Yang kedua kriterianya bisa dilihat itu berapa. Kalau ditetapkan 3 derajat itu karena tidak bisa dilihat atau alatnya yang tidak canggih. Kenapa seperti itu? Ternyata kan kita pernah 2 derajat bisa dilihat. Bahkan ternyata pernah kita itu punya kriteria pada zaman awal itu juga cukup 2 derajat. Bahkan mungkin bisa di atas 0 derajat. Nah, ini yang memang belum bisa dipertemukan sampai sekarang ini. Sehingga kalau belum bisa dipertemukan, maka kita kembali kepada hukum mengenai ijtihad. Ini kan wilayatul ijtihad, wilayatul furu', wilayah cabang yang kita berikhtilaf. Kalau kita sudah berikhtilaf, dikembalikan kepada kaidahnya. Kalau ikhtilaf kita ini, ijtihad kita ini benar, insya Allah kita mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau ijtihad kita ini salah, insya Allah kita mendapatkan 1 pahala. Karena itu tidak usah eteng-etengan, gak usah rebutan, gak usah merasa sok jagoan. Ini soal keyakinan dan Quran memberikan kepada kita tuntunan. Sing kowe do eteng-etengan nek donya dhisik iku, mengko nek wis mati kabeh wis rampung, fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Mengko kabeh bakal dijelaske dening Gusti Allah, dijelentrehke sapa sing bener ing babakan sing zamane sira kabeh ning donya iku eteng-etengan. Ndak usah merasa yang paling benar, nggak usah merasa yang paling top, tetapi juga jangan merasa bahwa yang kita yakini sebagai ijtihad ini keliru. Harus kita yakini ijtihad kita ini benar
tapi kita meyakini Allah lah yang paling benar, Allahu a'lam bishawab. Nah, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang super terakhir, mudah-mudahan gedung dakwah Umar Hasyim ini bisa menjadi pusat dakwah Muhammadiyah, bisa menjadi pusat perkaderan Muhammadiyah, dan bisa menjadi inspirasi untuk kita punya Umar Hasyim muda, untuk kita punya tokoh-tokoh hebat di Muhammadiyah Blimbing Rejo, Muhammadiyah Nalumsari, Muhammadiyah Jepara, Waman Haulaha, Jepara dan sekitarnya. Inspirasi dari Pak Umar Hasyim ini yang saya baca buku beliau itu Muhammadiyah Jalan Lurus. Itu saya baca buku beliau. Dan beliau sudah tiada, kita doakan semoga seluruh amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosanya diampuni oleh Allah dengan iringan doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dan tutur kata yang tidak berkenan. Tadi saya di PCI Mas Heri untuk sekalian doa, tapi karena ceramahnya sudah panjang, tolong yang berdoa yang lebih senior dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dan hal-hal yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mauidhah hasanah yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Semoga dapat menjadikan pencerahan bagi kita semua. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Sadali, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sejenak, mudah-mudahan didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin, ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah sallimna wa sallim ahlana wa sallim dhurriyyatana min afatid dunya min adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Sadali. Melanjutkan acara yang berikutnya yaitu lain-lain. Adapun lain-lain pada kesempatan kali ini kami umumkan beberapa hal. Yang pertama, hasil kotak infak pada tablik akbar hari ini mendapatkan Rp7.800.000. Rp7.800.000. Kami mewakili dari panitia mengucapkan ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Kemudian yang kedua, mohon kepada segenap panitia dan para pemuda setelah tablik akbar selesai dimohon untuk ikut merapikan tempat pelaksanaan tablik akbar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menuju acara yang terakhir yaitu penutup, marilah tablik akbar dalam rangka peresmian Gedung Dakwah Muhammadiyah Umar Hasim Blimbing Rejo kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami apabila terdapat kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.